Ya Allah. Jidan sendek Depok ta. Jidan dek Depok turu ta. Mama pulang dan sesuk-esuk mama rene meneng. Sesuk-esuk rene mama rene meneng. Yang kuat ya, Bu. Mama pulang nak. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus tentang pembunuhan mahasiswa. Nah, salah satunya adalah mahasiswa jurusan sastra Rusia di Universitas Indonesia. Ia bernama Muhammad Naufal Zidan yang ditikam berkali-kali oleh seniornya sendiri, yakni Altaf Asalia Andika Basya. Pembunuhan ini bermula ketika Altaf mengantarkan Zidan pulang ke kosannya di Jalan Plakali Raya, Kukusan Beji, Depok. Nah, keduanya ini memang sudah menjalin hubungan pertemanan sejak lama. Namun, siapa yang sangka pertemanan tersebut justru menjadi petaka. Pada Rabu 2 Agustus 2023 lalu, tepatnya pukul 18.30, Zidan justru ditikam oleh Altaf dengan pisau lipat yang memang sudah ia siapkan di saku celananya. Keduanya tersebut sempat mengobrol di dalam kamar kos. Hingga selanjutnya Altaf sempat berpura-pura hendak pulang, lalu mengeluarkan pisau dan menusuk korban. Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku. Namun Altaf menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya Zidan pun tumbang. Mungkin karena panik, Altaf ini langsung mencari plastik dan juga kapur barus. Zidan lantas dimasukkan ke dalam plastik dan kapur barusnya ia tebar agar bisa menutupi bau amis darah. Pelaku kemudian mengambil barang-barang milik korban, yakni matchbook, dompet hingga iPhone. Setelah kejadian itu, orang tua korban tidak bisa menghubungi Zidan. Mereka meminta pemilik kos mengecek korban di kamarnya. Namun pemilik kos tidak melihat korban. Hingga akhirnya Teguh Setiaji, paman korban, turun tangan dengan datang langsung ke kosan Zidan pada keesokan harinya. Saat itu kondisi kos Zidan dalam keadaan terkunci. Teguh lantas meminta pemilik kos untuk membukanya. Saat pintu sudah terbuka, kondisi kamar kos itu malah berantakan. Ada beberapa kapur barus juga berserakan. Polisi mengatakan tidak ada barang-barang milik korban di kamar tersebut. Teguh kemudian mengecek ruangan dan menemukan plastik hitam yang ternyata berisi mayat keponakannya. Sontak mulai saat itu juga pilu akan kehilangan mulai terasa. Ya, Zidan ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Pada Jumat 4 Agustus 2023 siang, setelah mendapatkan laporan penemuan mayat, pihak polisi mendatangi TKP dan mencari keterangan saksi. Dan kurang dari 3 jam polisi berhasil membekuk pelaku. Altaf kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana. Altaf pun terancam hukuman mati. Dari pengakuan Altaf, ia tega membunuh juniornya sendiri karena terjerat pinjaman online. Ia berniat menguasai harta benda korban sehingga utang pinjolnya bisa lunas. Jasad Zidan sampai di rumah duka di Kelurahan Tempokersan, Kecamatan Lumajang pada Sabtu 5 Agustus 2023 siang. Usai disolatkan di musola samping rumah duka, jenazah dimakamkan di TPU Jogoyudan. Isak tangis histeris mengiringi proses pemakaman tersebut. Sebelumnya Zidan ini memang sempat pulang dan pada Minggu 30 Juli 2023 Zidan kembali ke Depok. Waktu di bandara, ia sempat meminta foto bersama ibunya. Tapi siapa yang sangka jika itu adalah foto terakhir bersama sang ibu. Muhammad Naufal sendiri dikenal pendiam, namun prestasi yang diraih tak perlu diragukan lagi. Kemampuan bahasa asingnya yakni bahasa Inggris dan Rusia, ia pelajari secara otodidak. Namun, mimpi mahasiswa UI berusia 19 tahun itu harus kandas. Dan menurut informasi, orang tua Zidan ini meminta pelaku agar dihukum mati. Kini hutang Altaf lunas, namun ia harus mendekam di penjara. Alih-alih di penjara, bisa jadi hukuman mati. Ayo, mas, ambil.
Pak, harapan Iya. keluarga gimana Pak? Pelaku Iya. kan udah ditangkapin Pak. Saya berharap pelakunya harus mati karena anak saya sudah tidak ada nyawanya. Pelakunya juga harus tidak ada nyawanya. Itu baru adil. Bagi saya seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau Mas Zidan seharinya pagi sekolah, datang ya sudah di rumah. Biasanya ya, mungkin itu dengan orang bahasa Rusia. Setiap harinya dengan keluarga aja, nggak pernah kemana-mana. Kamu pendiam. Tiap hari pendiam sebetulnya. Ya manggil di rumah itu sudah. Pak, kemarin dapat kabar itu gimana? Dari siapa? Kabar pertama dari saudara, dari omnya yang di Jakarta, yang diminta untuk mencari karena sudah 2 hari tidak ada kabar, sehingga ditelusuri ternyata ya, ada sesuatu yang tidak mengenakan itu. Jadi sudah 2 hari mulai dari hari Rabu sampai Kamis tidak bisa di. Tapi kan memang biasanya komunikasi lancar. Alhamdulillah lancar. Tiap malam pasti kalau tidak mamanya Mas Zidan sendiri yang memberikan kabar kondisi situasi yang ada di Jakarta. Kalau akhir-akhir ini pernah bercerita tentang ada masalah atau apa? Kalau masalah enggak ada, enjoy-enjoy aja sebetulnya. Sampai kepulangan kemarin beliaunya diantar mamanya. Terakhir pulang kapan? Hari Minggu kalau enggak salah Minggu, sempat cerita kemarin mamanya, "Mama enggak foto dengan saya di bandara." Jadi saya ngantar berangkat kemarin ke bandara, mamanya cerita seperti itu. Ini adikmu mana? Mau enggak foto dengan mama? Gitu.